Kamboja, negara yang dikenal dengan julukan negeri pagoda, memiliki sejarah panjang terkait perjudian. Meskipun secara resmi perjudian dilarang bagi warga negaranya, pemerintah Kamboja pada awalnya mengizinkan operasi kasino yang ditunjukkan untuk wisatawan asing. Hal ini membuka peluang bagi perkembangan industri judi online yang menargetkan pasar internasional, termasuk Indonesia. Dan kali ini kita akan membongkar sebuah realitas kelam yang tersembunyi di balik gemerlap layar ponsel dan komputer, jaringan judi online yang berpusat di Kamboja, dan bagaimana perangkap digital ini menjadi ancaman nyata bagi ribuan warga negara Indonesia. Sebuah bisnis ilegal lintas negara yang tak hanya merugikan ekonomi tetapi juga mengorbankan kemanusiaan. Dan mari kita bahas selengkapnya. Kamboja, negara yang berbatasan langsung dengan Thailand dan Vietnam, memiliki sejarah panjang terkait perjudian. Pada tahun 1990-an, Kamboja mulai melegalkan kasino dengan tujuan menarik wisatawan asing dan meningkatkan pendapatan negara. Kota Sihanoukville, yang dulu dikenal sebagai kota pantai dengan pesona tropis, perlahan menjelma menjadi pusat kasino, terutama setelah masuknya modal besar dari investor Tiongkok. Infrastruktur dibangun pesat, gedung pencakar langit berdiri, dan Sihanoukville berubah menjadi Las Vegas mini di Asia Tenggara. Namun di balik kemajuan tersebut berkembang pula praktik perjudian online. Platform-platform ini mengendalikan tenaga kerja asing dari negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka direkrut dengan janji pekerjaan digital bergaji tinggi, tapi nyatanya mereka justru dijebak dan dieksploitasi. Pada 2019, tekanan internasional dan kekhawatiran terhadap keamanan cyber mendorong pemerintah Kamboja menghentikan izin operasi judol. Namun larangan ini tidak serta-merta mematikan bisnis tersebut. Judi online tetap hidup, bahkan berkembang, namun kini beroperasi di bawah tanah dan dalam bayang-bayang kriminal. Modus yang digunakan sindikat sangat rapi dan terencana. Para korban direkrut melalui medsos, platform pekerjaan, bahkan grup WA. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai customer service, digital marketing, atau analis investasi dengan gaji puluhan juta rupiah. Namun saat tiba di Kamboja atau di negara transit seperti Thailand dan Laos, mereka mendapat kenyataan yang sangat berbeda. Dokumen mereka disita, komunikasi dengan dunia luar diputus, dan mereka dipaksa bekerja di pusat operasi judol ilegal. Tugasnya menipu korban lain dari negara asal mereka sendiri melalui skema investasi palsu, trading bodong, atau rayuan asmara dalam skema love scam. Beberapa korban yang berhasil lolos menceritakan kekejaman yang mereka alami, penyiksaan fisik, pemukulan, kerja 16 jam tanpa istirahat, bahkan perdagangan organ menjadi ancaman nyata. Tidak sedikit pula yang mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Banyak laporan menyebut bahwa operasi judol di Kamboja bukan sekedar bisnis bayangan, melainkan jaringan kriminal transnasional yang terorganisir. Di balik layar, sindikat ini melibatkan lintas negara, lintas sektor, dan kemungkinan oknum aparat atau pejabat dari berbagai negara. Di Indonesia, desas-desus mengenai keterlibatan beberapa tokoh dalam bisnis ini mulai mencuat, namun penegakan hukum terhadap aktor besar masih berjalan lambat. Alasannya kurangnya bukti, keterbatasan yurisdiksi, serta dugaan investasi dari pihak-pihak berkepentingan. Padahal menurut pakar hukum, Indonesia bisa dan seharusnya bertindak tegas dengan landasan hukum seperti UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU ITE, dan KUHP. Jika dibiarkan, sindikat ini bukan hanya merusak individu, tetapi juga merongrong kedaulatan digital negara. Pada pertengahan Mei 2025, langkah konkret mulai diambil. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Imigrasi menjalin kerjasama bilateral dengan pemerintah Kamboja. Kesepakatan itu menyoroti kerjasama di bidang pencegahan perdagangan orang, penyelundupan manusia, pertukaran data migrasi, dan pengamanan wilayah perbatasan. Direktur Jenderal Imigrasi RI, Silmi Karim, menekankan pentingnya tindakan preventif dan kuratif. Salah satunya adalah pemantauan ketat terhadap WNI yang akan bekerja ke luar negeri, terutama ke negara-negara dengan tingkat kerentanan tinggi seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Pemerintah juga menggandeng Interpol dan otoritas imigrasi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan efektivitas penindakan. Menurut PPATK, perputaran uang judol pada 2024 menembus angka 200 triliun. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti betapa kuatnya cengkraman industri ilegal ini di tengah masyarakat kita. Judol merusak berbagai lapisan kehidupan, anak-anak muda, mahasiswa, bahkan pejabat terjerat. Tak sedikit terpaksa berhutang, kehilangan aset, bahkan kehilangan nyawa karena tekanan mental akibat kecanduan. Secara sosial, dampaknya merusak struktur keluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kriminalitas meningkat. Secara ekonomi, dana masyarakat dialihkan ke transaksi ilegal, merugikan pertumbuhan real, dan memperbesar ketimpangan.
Pemerintah, masyarakat sipil, dan media memiliki peran penting dalam memerangi fenomena ini, bukan hanya dengan penindakan, tapi juga edukasi. Masyarakat perlu diedukasi untuk mengenali modus penipuan kerja ke luar negeri, serta memahami bahaya judul. Literasi digital dan literasi keuangan harus diperkuat sejak usia muda. Selain itu, penting juga membangun sistem rehabilitasi bagi korban, baik mereka yang mengalami trauma akibat eksploitasi maupun mereka yang kecanduan judul. Beberapa LSM telah memulai program reintegrasi sosial, menyediakan konseling, pelatihan kerja, dan pendampingan hukum. Tapi tentu saja ini semua membutuhkan dukungan dan keberpihakan negara. Kita hidup di era digital, di mana batas fisik negara kian kabur, tapi di balik kemudahan itu ada bahaya baru, perbudakan modern dalam bentuk digital, dan bisnis haram yang menyaru sebagai peluang. Kasus judul di Kamboja menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak lagi terjadi di lorong-lorong gelap, tetapi di ruang virtual yang kita gunakan setiap hari. Indonesia harus bergerak cepat, tidak hanya untuk menyelamatkan warganya, tetapi untuk menjaga integritas digitalnya. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk tidak tutup mata, tidak diam, dan tidak permisif terhadap eksploitasi modern. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.